Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Nina di pembelajaran PABP di kelas 2. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembelajaran atau pembahasan di pertemuan kali ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan terima kasih kepada A2 sudah mengikuti pembelajaran PABP dan juga sudah menyimak dengan baik pembelajaran PABP yang sudah kita lakukan bersama. Nah, pembelajaran kali ini tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 Asmaul Husna yang ada di bab ini, yaitu Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Nah, sekali lagi ada Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Jadi ada 3 ya Asmaul Husna yang akan dibahas di pertemuan kali ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu tentang makna dari Asmaul Husna Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Kemudian selain maknanya juga kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita meneladani sifat-sifat Asmaul Husna ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Quddus. Al-Quddus apa sih artinya Al-Quddus? Al-Quddus artinya Maha Suci Allah. Nah, karena kita sudah tahu di antara makhluk tidak ada yang bisa menandingi kesucian Allah Subhanahu wa taala. Al-Quddus artinya tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu Maha Suci Allah dari segala sifat yang dapat dijangkau oleh indera manusia. Kemudian Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada yang menyamai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah lebih suci dari segala sifat paling sempurna yang dimiliki manusia. Dalam Al-Qur'an dikatakan, Ibu akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Nah, dalam ayat ini dikatakan apa yang ada di langit, di bumi, dan apa yang ada di seluruh alam ini senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana. Jadi semua makhluk selain manusia maupun hewan, kemudian tumbuhan, semua ciptaan Allah bertasbih kepada Allah, memuji atas kesucian Allah. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita meneladani sifat Al-Quddus ini? Nah, jadi karena Allah memiliki sifat Al-Quddus sebagai makhluknya, sebagai hambanya, kita tentunya harus dapat meneladani sifat Al-Quddus ini. Seperti apa sih caranya meneladani sifat Al-Quddus? Yang pertama adalah membersihkan hati kita. Gimana cara membersihkan hati? Tentunya berbeda dengan membersihkan kotoran yang ada di pakaian, yang ada di badan, yang ada di tempat, berbeda. Cara membersihkan hati di sini adalah dari sifat buruk, dari sifat iri, dari sifat dengki. Artinya kita tidak ada rasa iri, tidak ada dengki, tidak ada rasa marah. Nah, itu cara meneladani sifat Al-Quddus. Tapi hati kita selalu ikhlas, lapang, dan hati kita selalu dapat menerima. Itu salah satu cara meneladani sifat Al-Quddus. Kemudian yang kedua adalah membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kalau ini gampang karena terlihat ya kotorannya. Kotoran yang ada di badan kita bersihkan dengan air suci. Kemudian yang ada di tempat sekitar kita dapat bersihkan dengan air yang suci. Jadi berbeda tadi dengan hati. Yang ketiga, tidak menyakiti hati orang lain. Nah, itu cara meneladani.
sifat Al-Qudus. Kemudian yang keempat, menguasai seluruh menggunakan seluruh panca indera. Mana saja tuh? Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, semua yang kita punya sesuai dengan perintah Allah. Contohnya seperti apa? Mata untuk melihat-lihat yang baik, contohnya melihat ayat suci Al-Quran. Kemudian hidung kita digunakan dengan baik. Mulut digunakan untuk berbicara yang baik, tidak berkata kasar, tidak menghina, tidak mengejek, tidak membantah orang tua. Kemudian telinga kita dipergunakan dengan baik dengan apa? Contohnya mendengarkan nasihat, kemudian mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi ada sudah ibu katakan beberapa cara meneladani sifat Al-Qudus, menggunakan panca indera dengan baik. Kemudian tangan kita digunakan untuk apa? Digunakan untuk menolong orang lain, membantu, memberi sedekah, ya itu. Kemudian kaki kita digunakan untuk apa? Kaki melangkah kemana nih yang baik-baik, melangkah ke musola, kemudian melangkah ke sekolah untuk belajar, bukan untuk bermaksiat. Contohnya untuk bermaksiat itu artinya melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mudah marah. Nah, tidak mudah marah jika dinasihati oleh orang tua atau guru, tidak boleh marah, tapi didengarkan dan dilakukan dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah setiap melakukan kebaikan hanya karena Allah, artinya tidak ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu cara meneladani sifat Al-Qudus. Selanjutnya Asmaul Husna yang selanjutnya adalah As-Salam. Apa sih arti dari As-Salam? As-Salam artinya adalah Maha menyelamatkan. Jadi yang punya sifat As-Salam hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menyelamatkan kita baik dari bahaya, dari kejahatan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia hanya boleh meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelantaranya adalah manusia. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah, kemudian Allah menggerakkan makhluk lain seperti manusia untuk membantu kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa yang menyelamatkan kita adalah orang lain atau makhluk, itu kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah Allah yang menyelamatkan kita, yang punya sifat Maha menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah adalah sumber keselamatan dan kesejahteraan. Pada dasarnya segala sesuatu yang datang dari Allah mengandung keselamatan bagi manusia dan menyelamatkan bagi hamba-hambanya dari bahaya, dari bencana, dari penyakit. Jadi yang menyembuhkan sakit kita juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang sakit, flu, batuk, kalau kata Allah belum waktunya sembuh, kita tidak akan sembuh. Seperti yang kita alami, wabah corona ini sedang melanda di negara kita. Jadi kita harus yakin kepada Allah bahwa suatu hari nanti kita akan terbebas dari pandemi ini. Tapi karena Allah belum berkehendak, pandemi ini masih tetap ada di kita. Jadi kita jalani, mengikuti protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita, lingkungan kita, tapi yakin kepada Allah bahwa suatu hari kita akan bisa terbebas dari pandemi ini. Bagaimana sih cara kita meneladani sifat As-Salam ini? Yang pertama, tidak mencelakakan orang lain. Nah, yang kedua apa? Menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas, artinya tidak ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki dan perbuatan jahat kepada orang lain. Yang keempat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan dan keselamatan kepada Allah. Ingat, hanya kepada Allah ya. Kemudian yang kelima, selalu bersabar jika terkena musibah, terkena penyakit. Segala ketentuan Allah pada dasarnya adalah baik. Nah, kenapa sih kita diberi musibah kita harus berpikir baik? Karena itu merupakan ujian atau cobaan
sejauh mana sih kita bisa bersabar dalam menghadapi sakit atau ujian yang kita hadapi. Seperti itu ya. Contohnya, kita diberi sakit batuk nih, kita sedang batuk, pilek, demam, apakah kita akan sabar atau cepat mengeluh? Kenapa sih aku sakit kayak gini, jadinya nggak bisa main? Nah, itu tidak boleh. Ya Allah, semoga aku segera diberi kesembuhan agar dapat belajar lagi, agar dapat sholat lagi, beribadah lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah berprasangka baik pada Allah, kemudian meminta kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Yang terakhir, apa cara meneladani sifat as-salam? Yaitu menciptakan suasana yang nyaman dan aman dan kedamaian dalam kehidupan. Artinya tidak membuat rusuh, tidak membuat onar, yaitu meneladani sifat Asmaul Husna as-salam. Nah, kemudian yang terakhir Asmaul Husnanya adalah Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq apa sih Al-Khaliq? Al-Khaliq itu artinya Maha Menciptakan. Jadi karena kita sudah tahu Allah adalah Maha Pencipta. Nah, di sini katakan dalam suatu ayat, yaitu surat Al-Hasyr ayat 24 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir musawwirul lahul asmaul husna. Nah, itu artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dan dia memiliki nama-nama yang indah. Kemudian ada lagi ayatnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi juga seisinya. Harus percaya ya bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, tumbuhan, hewan, karena Allah mempunyai sifat Al-Khaliq. Nah, jadi ingat, kita ada di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita ada karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumbuh-tumbuhan ada, binatang, gunung, lautan, matahari, bulan, bumi, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Khaliq? Nah, yang pertama di sini ada 7 cara kita meneladani sifat Al-Khaliq. Pertama adalah bersyukur atas ciptaan Allah. Nah, bersyukur atas apa? Atas kehidupan kita, atas rezeki yang diberikan, atas kesehatan, semua harus disyukuri dengan cara kita harus selalu memanfaatkan dengan baik. Contoh, kita diberi kesehatan untuk apa? Untuk bisa beribadah, untuk berbuat baik. Kemudian diberi rezeki untuk apa? Untuk bisa membantu orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, tidak merusak lingkungan. Allah sudah menciptakan tumbuhan, kemudian memberi pohon-pohonan berbuah. Untuk apa? Untuk kita nikmati, untuk kita lestarikan, untuk kita jaga, dan tidak boleh dirusak. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah disebutkan. Yang keempat, berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Tidak hanya sama manusia kita berbuat baik, sama makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, artinya tidak menyakiti ya. Kemudian yang kelima, tidak mencela atau merendahkan orang lain. Tidak boleh menghina, mengejek. Ih, kamu tidak punya orang tua, tidak boleh seperti itu. Ih, kamu tidak punya mainan seperti aku, kamu hidungnya pesek, tidak boleh. Ih, kamu kulitnya hitam, tidak boleh mencela, tidak boleh sama sekali ya. Kita harus menghargai sesama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang keenam, membuat sebuah karya yang bermanfaat. Contohnya apa nih sebuah karya yang bermanfaat? Contohnya, kita boleh nih membuat suatu karya, misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian dibuat sebuah karya video, boleh diperlihatkan kepada orang agar orang yang mendengarkan ikut ingin juga nih membuat karya seperti yang kita buat, membaca Al-Quran. Jadi orang mau membaca Al-Quran.
Nah, kemudian apalagi karya yang bermanfaat? Contohnya nih di rumah, membantu orang tua dengan membuatkan tempat sampah agar semua anggota keluarga kita membuang sampah pada tempatnya. Itu juga bisa karya yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, terus bersikap dengan kreatif dan membuat karya yang inovatif. Jadi kreatif itu artinya memanfaatkan diri kita untuk dipergunakan waktunya dengan baik, tadi seperti membuat karya, kemudian membuat sesuatu yang bermanfaat, itu ya. Nah, itulah dia pembelajaran kita hari ini tentang nama-nama Allah Asmaul Husna. Yang kita pelajari ada 3. Yang pertama yaitu Al-Khaliq, kemudian ada As-Salam, ada Al-Quddus atau Al-Quddus, As-Salam, Al-Khaliq. Ada 3 ya yang kita pelajari. Mudah-mudahan sampai sini bermanfaat, dapat dipahami, kemudian diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, cara meneladani sifat-sifat Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan selalu, tetap mengikuti protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Jangan lupa mencuci tangan, kemudian mandi dengan bersih. Kemudian sebelum melaksanakan ibadah juga tetap bersuci dulu. Nah, gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.